Ya teman-teman, nongkrong lagi nih di channel saya. Di video tutorial kali ini saya akan mencoba share sedikit ilmu pengetahuan saya tentang bagaimana menganalisa sebuah pekerjaan instalasi ducting, tepatnya ducting PU. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Di dalam proyek MVP ada pekerjaan yang namanya instalasi ducting. Instalasi ducting adalah penyaluran pipa udara, dan jika dijabarkan artinya mungkin kira-kira adalah bahan atau material yang digunakan untuk mengarahkan atau menyalurkan udara ke arah tertentu. Ducting saat ini banyak digunakan untuk sistem HVAC, yaitu Heating, Ventilation, Air Conditioner. Sistem ini sangat penting untuk menjaga kestabilan suhu udara dalam suatu ruangan. Secara teori ada dua jenis ducting yang digunakan, yaitu ducting PU atau pure polyurethane, sejenis resin plastik yang bisa dibuat fleksibel ataupun kaku, dan satu lagi jenis ducting BJLS, yaitu seng lapis baja. Untuk ducting PU, teknis pengerjaan materialnya lebih ringan, proses instalasinya lebih cepat, fabrikasinya menggunakan pisau atau reamer khusus untuk membentuk ukuran ductingnya. Lalu dalam pemasangannya, ducting PU lebih disarankan untuk indoor area. Cuma lifetime-nya aja sih yang kurang unggul kalau dibandingkan dengan instalasi ducting menggunakan seng BJLS. Di video saya kali ini, saya hanya akan menganalisa untuk kebutuhan ducting PU-nya saja. Mungkin untuk ducting BJLS akan saya bahas di lain kesempatan atau di next videonya ya teman-teman. Pengetahuan dasar yang pastinya harus diketahui dan dipelajari dalam menganalisa sebuah pekerjaan ducting, yaitu mengenal material bahan-bahan utamanya beserta dengan aksesoris dan material bantunya. Haruslah kita jabarkan item-item tersebut sesuai dengan fungsi dan posisinya. Ya, bisa dipelajari dengan banyak-banyak lihat video atau lihat gambar-gambar itemnya, lalu cara pemasangannya dan lain-lain. Yang pertama adalah bahan ducting PU-nya. Materialnya ini bahan dasar bentuknya adalah per lembar. Jadi satu lembar PU itu mempunyai ukuran panjang 4 meter, lebar 1,2 dan tingginya atau tebalnya 0,2 mm. Yang kedua ada invisible flange joint untuk sambungan ducting. Materialnya itu per batang, jadi satu batangnya itu ada 4 meter. Yang ketiga ada bayonet. Ini juga digunakan untuk menyambung instalasi ducting PU. Ini juga materialnya per batang ada 4 meter. Lalu covering angel, itemnya per buah. Lalu panel glue atau lem ducting, itemnya biasanya per kaleng. Lalu ada sealant, itemnya per botol atau per buah. Lalu ada aluminium tape, ada yang metallizing dan foil yang anti air, itemnya itu per roll. Lalu ada aksesoris, support hanger dan material bantu lainnya. Aksesoris di sini misalnya untuk tambahan pembuatan damper dan lain-lain, support hanger untuk gantungan ductingnya, dan alat-alat kerja untuk material bantunya. Untuk analisanya sendiri dibuat meter persegi untuk 1 meter pekerjaan. Jadi total dari bahan material dan total upah untuk 1 meter perseginya inilah yang akan kita pakai untuk membuat analisa harga satuannya. Karena dalam bentuk RAB-nya nanti terkadang ada beberapa versi penulisan. Maksudnya gini, ada yang total material sendiri dan upah sendiri, artinya memiliki dua kolom terpisah untuk penjabaran harga satuannya. Atau bisa juga keduanya digabung, yaitu material plus upah jadi satu di dalam satu kolom RAB. Seperti biasa, di kolom sebelah kanan adalah kolom analisa modalnya. Yang pertama ada kolom harga satuan item pekerjaannya. Lalu ada kolom neto, yaitu kolom harga net modal apabila kita dapat harga khusus atau diskon modal gitu.
lalu persentase kebutuhan material. Selanjutnya ada kolom neto dan harga satuan lagi untuk memastikan harga fix jika ada atau setelah ada perubahan modal. Yang pertama, untuk ducting view-nya sendiri kita harus bagi dulu volumenya, yaitu 4,8 meter dibagi 4, yaitu 1,2 meter bila dihitung dengan waist-nya. Begitu pula dengan hitungan invisible flank dan bayonetnya yang masing-masing 1 meter per pekerjaannya. Lalu ada hitungan quantity covering angle-nya. Namun untuk penggunaan item material panel glue, sealant, aluminium tape bisa kalian persentasekan hitungannya tergantung kegunaannya yang akan dipakai nanti. Ya, kalau belum terbiasa bisa tanya-tanya lah sama pekerja ducting di lapangan yang lebih ahli. Nanti kalian bisa dapat jawaban untuk analisa kebutuhannya. Begitu pula untuk aksesorisnya. Lalu support hangernya bahan apa saja yang akan dipakai, dan alat kerja material bantunya itu menggunakan apa saja. Bisa kalian pisahkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam AHS ducting ini. Ya, biar lebih fokus aja gitu untuk penjabarannya nanti. Jadi ada pengetahuan step by step pekerjaan ductingnya. Di sini sengaja saya contohkan dengan hitungan dasar Rp1 untuk semua itemnya, biar tidak bertele-tele ngabisin kuota. Ya, intinya biar bisa dilihat hitungan dasar analisanya, jadi mudah diingat. Mudah-mudahan ya, amin. Karena kalau menurut saya ya, tiap AHS itu punya teknik hitungannya masing-masing. Jadi nggak ada tuh istilah salah dan benar, selama masih dalam range harga yang masuk akal. Kecuali engineer-nya salah ngitung modal. Ya, poin pentingnya itu adalah kita berusaha untuk dapat analisa hitungan base price-nya lah, karena persaingan harga tender yang semakin kompetitif. Kemudian jika harga material sudah masuk, lalu harga upah juga telah kita sesuaikan dari perhitungan analisa lokasi pekerjaannya, lalu masa kerjanya, karena semakin pendek masa kerjanya semakin tinggi upahnya. Ya, kita bisa tuh untuk up lagi upahnya, itu juga kalau masuk harganya. Di sini saya contohkan dengan menghitung kebutuhan material ductingnya dengan ukuran yang kecil, yaitu misal 200 x 200 mm. Cara menghitungnya kayak gini. Rumusnya adalah panjang ditambah lebar lalu dikalikan 2. Itu untuk tiap sisi-sisinya. Jadi total hitungannya kita punya 800 mm atau 0,8 meter persegi. Sedangkan di sini tadi untuk hitungan 1 meter perseginya adalah Rp4. Ya, tinggal dikalikan saja kebutuhannya, yaitu 0,8 meter persegi dikali Rp4 sama dengan Rp3,2. Jadi untuk ukuran 200 x 200 mm ducting itu pekerjaan instalasi per meter perseginya adalah Rp3,2. Sama halnya jika hitungannya lebih besar, misal 500 x 500, tinggal kita rumuskan seperti tadi, yaitu 500 tambah 500 dikali 2 sama dengan 2 meter persegi. Jadi pekerjaan instalasi untuk ukuran 500 x 500 per meter perseginya adalah 2 meter. Total analisanya 2 dikali 4 sama dengan Rp8. Cara ngitungnya kira-kira seperti itulah. Jadi dipisahkan dulu dengan harga upahnya. Jadi harus dihitung masing-masing sebelum nantinya dimasukkan ke dalam RAB, biar nggak mumet gitu maksudnya. Ya, sekian dulu video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Bila ada salah-salah kata dalam penjabarannya mohon dimaklumi lah. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Semangat share ilmu pengetahuan.